WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insap Inspirasi Sabda Paroki Gereja Kristus Raja Baciro. Saya akan membacakan bacaan firman Tuhan Injil untuk hari Rabu 25 Agustus 2021. Firman Tuhan diambil dari Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Pada suatu hari Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memerindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Yesus diceritakan mengata-ngatai atau mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah memberikan renungan berkaitan dengan kemunafikan ini. Maka rupa-rupanya Yesus tidak hanya sekali memberikan sabda tentang hidup secara tulus, hidup tidak di dalam kemunafikan ini kepada kita semua. Tentu bukan tanpa arti kenapa kok berkali-kali Yesus mengajak kita untuk menyerukan agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang munafik seperti ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan ini. Yesus tidak mau kita hidup di dalam kepura-puraan. Yesus tidak mau kita dianggap sebagai orang yang baik, tetapi pada kenyataannya kita sendiri sebenarnya tidak sebaik yang dipikirkan oleh orang lain. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kelemahan dan kekurangan manusiawi kita, tentu kita semua tidak bisa menjadi sebaik yang dikatakan oleh orang lain kepada kita. Bisa jadi kita lebih buruk, tetapi yang paling penting adalah kita tidak berpura-pura. Yesus tidak ingin bahwa para pengikutnya kita semua hidup dalam kepura-puraan. Maka mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menghilangkan kepura-puraan ini dalam hidup kita. Mari kita menjadi diri kita sendiri apa adanya. Tentu kalau kita sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan sebagainya, tentu kita terus-menerus berjuang untuk memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Tetapi yang paling penting sekali lagi adalah kalau tidak baik, jangan dikatakan baik. Sebaliknya, jangan mengatakan bahwa diri kita baik kalau nyatanya diri kita memang tidak baik. Sebab apa? Itulah yang disebut dengan kemunafikan. Yesus tidak mau sekali lagi kita hidup di dalam kepura-puraan, kita hidup di dalam kemunafikan. Mari belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas, yang cocok, yang sesuai antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Saya secara pribadi, meskipun saya adalah seorang imam, tapi saya pun juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Bahkan bisa jadi kekurangan, kelemahan, keterbatasan, ataupun dosa-dosa saya jauh lebih besar daripada dosa-dosa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetapi yang paling penting adalah sekali lagi
Mari kita menjadi diri kita sendiri dan kita terus-menerus berjuang memperbaiki hidup kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Demikian inspirasi sabda singkat yang boleh saya aturkan bagi kita semua. Semoga membantu kita untuk merenungkan agar hidup kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin tulus, pribadi-pribadi yang punya integritas dan sesuai antara apa yang kita katakan, kita pikirkan, dan kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat. Semoga hidup kita selalu penuh dengan berkat dalam.